wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk menunaikan ibadah salat subuh yang dilakukan secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan khususnya di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau pernah bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin, mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin, niscaya dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan salat bardaini, yaitu salat pada dua waktu yang dingin adalah salat subuh dan salat asar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang baru saja kita kerjakan salat subuh berjamaah, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut, yaitu sebagai penduduk surganya Allah kelak di yaumil akhir. Bahkan lebih dari itu pula Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersumber dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla.
Apa yang dimaksud dalam perlindungan Allah? Kata para alim ulama, orang yang menunaikan ibadah salat subuh dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bala, dari berbagai macam tipu muslihat syaitan, laknatullah alaih, dan seterusnya. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mengerjakan salat berjamaah, khususnya salat subuh berjamaah. Bahkan kalau kita lihat, satu-satunya ibadah salat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'an, yaitu salat subuh. Dari 5 waktu salat ya, dari 5 waktu salat Allah sebutkan khusus, yaitu salat subuh. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat yang ke-17 Bapak Ibu, surat Al-Isra, ayatnya ayat yang ke-78, Allah Ta'ala berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 78, laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bapak Ibu, secara tidak sadar di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. Loh kok bisa? Di mana dalilnya 5 waktu sholat? Mari kita dengarkan kembali. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini adalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir, terbit, sampai gelapnya malam. Kalimat ini mengandung makna 4 waktu sholat. Duhur, asar, maghrib, isya. Duhur dan asar matahari masih ada. Maghrib dan isya ketika matahari sudah terbenam, gelapnya malam. 4 waktu sholat. Dan terus Allah lanjutkan, wa qur'anal fajr, dan kerjakan pula salat subuh. Langsung diberi oleh Allah penekanan, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sekaligus dalam ayat ini menjelaskan tentang keutamaan salat subuh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan salat subuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jika ada yang bertanya apakah yang disaksikan oleh malaikat hanya salat subuh? Tidak Bapak Ibu. Sebab ketika sesuatu yang wajib itu sudah disebut oleh Allah dan Rasulnya, maka yang lain pun juga terkena. Seperti misalnya nih, Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, Al-Hajju Arafah. Hadisnya pendek, memang pendek hadisnya. Kalau kita tulis di buku tulis tidak lebih dari 5 cm itu. Al-Hajju Arafah. Apa artinya? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti orang itu kalau menunaikan haji yang penting wukuf, tidak perlu ke Mina, tidak perlu ke Musdalifah, tidak perlu yaitu ke lempar jumrah, tidak perlu tawaf ifadah, tidak perlu tawaf wada. Enggak, bukan. Maksudnya Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Satu rukun haji Nabi sebut, rukun-rukun yang lain akan ikut terkena juga. Satu mewakili dari sekian banyak rukun haji, termasuk subuh. Subuh disebut disaksikan oleh malaikat mewakili dari sholat-sholat yang lainnya. Apalagi kalau kita lihat dalam riwayat yang lain,
malaikat itu datang silih berganti di waktu pagi dan di waktu sore, subuh dan asar. Jadi kalau mau ditotal, malaikat yang menjaga manusia satu orang dijaga oleh malaikat berdasarkan ayat Quran. Kalau tidak salah suratnya surat nomor 13 Ar-Ra'du, ayatnya ayat 10 dan 11. Itu satu orang dijaga, pagi 4 malaikat, malam 4 malaikat. Terus sip-sipan bergantian. Mana dalilnya? Kita dengarkan di surat 13 yang tadi kami singgung. Ayatnya ayat 10 Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap sholat duhur, asar, maghrib, isya juga disaksikan oleh malaikat. Subuh disebut secara khusus karena memang memiliki keutamaan lebih. Baik, mana dalilnya? Disebutkan di dalam surat nomor 13 Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du ayat 11, maksud saya ayat 11, ayatnya ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, ya ayat 11 ya, Allah berfirman, baik, Allah Ta'ala berfirman, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Itu. Terus kemudian ada lagi di ayat yang lain, di samping kanan dan samping kiri. Itu ada di mana? Itu kalau tidak salah di surat nomor 50, surat Qaf. Itu ya, yang disebut dengan Raqib dan Atid. Itu bukan nama malaikat. Raqib, Atid bukan nama malaikat. Raqib dan Atid adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi. Jadi tidak ada malaikat namanya Raqib dan Atid. Itu nama tugas, bukan nama malaikat. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tugasnya menjaga dan mengawasi, dan 24 jam selalu menyertai manusia. Ulama beda pendapat. Apakah kalau kita buang hajat ke tempat-tempat yang najis kotor, dia juga mengawasi, ikut bersama kita? Wallahu a'lam bishawab. Ini perkara gaib. Yang jelas dalam hal ini adalah malaikat ini selalu menyertai manusia, mengawasi manusia. Raqib, Atid. Bahkan tidak ada satupun ucapan yang keluar kecuali dicatat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Raqib dan Atid ini bukan nama malaikat tapi tugas. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang sunanu qallal amalu biha, sunnah-sunnah yang jarang dilakukan. Dan kita masih berada sunnah yang nomor 6, yaitu sunnah dalam masalah ziarah kubur. Terakhir menurut catatan saya, kita telah menuntaskan definisi ziarah kubur, tipe manusia dalam ziarah kubur, hukumnya ziarah kubur, waktunya ziarah kubur, dan sampailah pada materi inti adab ziarah kubur sesuai sunnah. Dari total 22 adab ziarah kubur, saya baru menyampaikan 10 adab, betul ya? Baru 10. Tinggal tersisa 12 poin. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa tuntas. Yang kita akan lanjutkan pembahasan kita, langsung saja masuk pada poin yang ke-11 Bapak Ibu.
Yang ke-11, adab ziarah kubur. Ketika kita harus berziarah kubur, apa yang harus kita lakukan? Maka kita perhatikan 22 hal ini. Kita masuk sekarang poin yang ke-11. Tidak boleh ngobrol masalah duniawi saat ziarah kubur. Nggak boleh. Jangan. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada tuntunannya adalah justru Nabi memerintahkan kita ista'idzu billahi min adzabil qabr. Apa itu artinya? Mari kita dengarkan, yaitu ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Saya bacakan saja. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, nomornya 4753. Saya bacakan 4753. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melihat jenazah seorang laki-laki Ansor, berarti penduduk Madinah karena disebut Ansor. Kami pun tiba di pemakaman. Ketika lubang lahat telah dibuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya terdiam. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Tuh. Kenapa? Katanya para alim ulama, burung itu tidak akan pernah hinggap di ranting yang bergoyang. Nah, mungkin. Burung itu akan hinggap di ranting yang tenang. Kaitannya sama hadis tadi. Kaitannya adalah saking tenangnya Rasul dan para sahabat, hampir-hampir burung itu hinggap di kepala mereka, yaitu para sahabat, saking tenangnya. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian apa yang terjadi? Kami terdiam, seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Saat itu beliau memegang sebatang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Lalu Nabi bersabda, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah untuk saudaramu ini dari azab kubur. Bukan ngobrol masalah Liverpool melawan Deltras. Bukan ngobrol masalah Sambo, bukan. Bukan ngobrol masalah bensin naik, bukan. Obrolannya itu adalah seputar akhirat. Obrolannya itu seputar mendoakan mayit, Bapak Ibu sekalian. Sebab sering kali kita temukan kalau sudah ziarah kubur atau mengiringi jenazah ke pemakaman, yang diobrolkan adalah masalah-masalah duniawi. Nah ini ya. Terus kemudian apa kata Nabi? Beliau ucapkan kalimat itu 2 atau 3 kali, Bapak Ibu. Kemudian demikianlah tambahan dalam hadis Jarir. Lalu Nabi melanjutkan, sungguh mayit itu akan dapat mendengar derap sandal mereka saat berlalu pulang. Mayit bisa mendengar suara derap kaki para pengantar jenazah saat mereka balik pulang, kembali pulang. Dengar. Ya. Dan ini cerita tentang masalah yaitu nikmat kubur dan azab kubur. Hadisnya panjang. Intinya yang menjadi poin kita adalah jangan berbicara masalah duniawi. Terus kira-kira apa solusinya? Mari kita dengarkan. Minta tolong Dok Sahih Muslimnya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian, yaitu nomor 866. Sahih Muslim 866. Itu nomor cetakan terjemahan. Tapi kalau nomor aslinya beda. Nomor asli di kitab Sahih Muslim nomornya 919. 919. Nabi bersabda, 866 ya. Nomor cetakan terjemahnya 866. Idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Qalat
falamma mata Abu Salamah dan seterusnya ya. Baik, silakan. Ya, dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? apabila kamu menengok orang sakit Apabila kalian menjenguk orang sakit atau atau orang meninggal, orang yang meninggal, lanjut. maka ucapkanlah ucapan doa yang baik, Kenapa? karena malaikat mengaminkan ucapan kamu itu. Nah, jadi ucapkan yang baik, yaitu ingat kebaikannya jenazah. Nah ini boleh nih ya, orang ini Masya Allah Pak, selama hidupnya Masya Allah 5 waktunya selalu di Masjid Pondok Mutiara, sodakohnya orang ini, maka yang baik-baik, karena itu akan diaminkan oleh malaikat. Ya, nggak usah membicarakan keburukannya mayit. Wong iki biyen Pak, wis alhamdulillah, mati ki alhamdulillah. Loh, nggak boleh ya, jangan ya. Maka sudah nggak usah, buat apa membicarakan kejelekannya jenazah, karena dia sendiri sudah mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia lakukan semasa hidupnya. Dia sudah berada di satu alam transit, alam penantian menunggu yaumul akhir, dan disitulah dia yaitu berjuang, yaitu bagaimana ini, apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila beliau melihat kuburan itu nangis sampai jenggotnya basah. Kenapa? Karena ketika beliau ditanya, mengapa engkau menangis sampai jenggotmu basah ketika melihat kuburan? Padahal ketika Nabi masih hidup, Nabi menjelaskan tentang surga, neraka, engkau tidak menangis. Kenapa kalau lihat kuburan sampai nangis? Ya bayangkan Bapak Ibu, sampai jenggotnya basah loh ini. Kenapa? Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila sejenazah itu sudah diletakkan dalam kuburnya dan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat penanya kubur, dan dia berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka alam-alam akhirat berikutnya akan jauh lebih menyenangkan. Tetapi sekali dia tidak bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir, penanya kubur, maka alam-alam akhirat berikutnya akan jauh lebih, yaitu menyusahkan, menyengsarakan. Makanya sampai ada buku judulnya Malam Pertama di Alam Kubur. Itu. Penerbitnya kalau nggak salah, bukunya warnanya merah, agak tebal bukunya. Kalau nggak salah penerbitnya itu Pustaka Ibnu Umar atau apa itu kitab Arab, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Malam Pertama di Alam Kubur. Jadi barometernya itu saat pertama kali dimasukkan ke dalam liang lahat. Kalau itu berhasil, maka kedepannya enak. Dia akan menerima catatan amalnya dari dengan tangan kanannya, melewati sirat secepat kilat. Ya, bahkan dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kuburannya berhasil. Itu tolok ukurnya adalah kuburan tersebut. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka doakan mereka yang telah wafat. Jadi jangan berbicara masalah-masalah duniawi. Ini yang nomor 11. Nomor 12, tidak boleh mengkhususkan kuburan tertentu. Tidak boleh. Tidak boleh mengkhususkan kuburan tertentu. Makanya Bapak Ibu jangan kaget bahwasanya ada kubur itu yang ramai pada musim-musim tertentu. Ya, kuburan-kuburan tertentu, ya, kuburannya para wali, ya, orang-orang soleh, ya, maka ini tidak boleh mengkhususkan kuburan tertentu ketika ziarah. Yang namanya ziarah itu kan tujuannya balik materi awal. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Kan tujuannya adalah yaitu mengucapkan salam kepada penghuni kubur, mendoakan mereka, mengingatkan kematian. Begitu. Lalu kemudian mengingatkan negeri akhirat agar bisa melembutkan hati kita, lalu menjadi rem dari maksiat yang pernah kita lakukan supaya berhenti.
dari maksiat yang kita lakukan dengan kita ziarah kubur. Lah kalau tujuannya hanya sebatas itu, ngapain harus berkeliling berhari-hari mencari kuburan-kuburan tertentu? Nggak perlu. Karena kuburan di sekitar kita sudah mewakili. Seperti itu. Cukup di luar makam kita mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sudah. Terus didoakan, nasallallahu lana walakumul afiyah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terus merenung sejenak, saya juga bakal seperti mereka, hanya tunggu giliran saja. Sampai kapan saya dosa seperti ini? Terus kalau tidak berhenti, karena kapanpun kematian itu akan menjemput kita. Loh, supaya hatinya lunak, supaya jadi rem, nggak terus-terusan melakukan. Cuman itu. Lah kalau tujuannya ziarah seperti itu, ngapain sampai berhari-hari keliling dari kuburan satu ke kota yang satu, ke kota yang satu? Wisata religius lah namanya. Ya. Maka nggak perlu. Ya. Kenapa mereka berkeliling dari kuburan satu ke kuburan satu? Maka jawaban ujungnya adalah, jawaban yang paling ujung dari mereka adalah ngalap berkah kepada kuburan orang-orang soleh tersebut. Mereka meyakini kuburan orang-orang soleh para wali tersebut bisa mendatangkan manfaat, menolak mudorot. Ini sudah tingkat mengkultuskan ini. Ini namanya syirik akbar, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Bukan syirik kecil yang kayak gini, syirik besar. Apalagi sampai dimintai jodoh, dimintai rezeki, karena mereka beranggapan mereka ini orang soleh. Orang soleh itu dekat dengan Allah, sehingga mereka kita jadikan perantara agar doa-doa kita disampaikan kepada Allah. Ini juga syirik akbar. Apapun, mau maju mau mundur kena syirik, tetap syirik. Sebab tujuan ziarah simpel tujuannya, hanya mengingatkan kematian, mendoakan mereka, menyampaikan salam. Selesai. Ya. Maka tidak boleh mengkhususkan kuburan tertentu. Mana dalilnya? Saya bacakan. Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Perhatikan Bapak Ibu, 14 abad yang silam Nabi sudah mengatakan ini. Ya. Pendek, hadisnya pendek. Abu Dawud nomornya 2042. Abu Dawud 20, saya nggak bawa ya. Abu Dawud 2042. Jilid 1 itu ya. Saya bacakan aja. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri idan. Hanya itu hadisnya. Apa artinya? Perhatikan, saya ulang. La taj'alu qabri idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku, kata Nabi, sebagai id, perayaan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang dirame-ramekan, dirayakan. Nabi sudah melarang. Rasul ini orang paling mulia, orang paling soleh seluruh jagat alam raya ini. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, Rasul Muhammad SAW, yang ucapannya nggak boleh didustakan. Silakan Anda dustakan semua ucapan manusia di muka bumi ini, hanya satu orang yang ucapannya tidak boleh Anda tolak. Sami'na wa ata'na. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. Makanya di sana itu kalau kita setelah dari Raudhah di Masjid Nabawi, setelah dari Raudhah otomatis exitnya, keluarnya kan melewati makam Nabi. Karena itu cuma satu jalur aja. Dan itu menuju ke makam Baqi, kan begitu. Nah, otomatis melewati makam Nabi. Kita nggak boleh berlama-lama di situ. Terus kemudian berdoa sambil ngangkat tangan menghadap kubur Nabi. Wah, nggak boleh. Mereka akan mengatakan haram haji. Berdoa itu menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Kecuali ucapan salam, beda. Kalau ucapan salam menghadap kuburan, ya, kalau ucapan salam kepada Nabi itu apa Ustadz? Yang kita baca kalau sholat Bapak Ibu. Panjenengan kalau tasyahud, tahiyat, itu mengucapkan salam itu. Assalamu alaika
Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam itu, ucapan salam. Lalu kemudian dilanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kan gitu. Memang ada satu riwayat disebutkan dalam kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ada pertanyaan dari sahabat. Riwayat itu sahih. Wahai Rasulullah, kalau engkau masih hidup, kami mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu orangnya masih hidup. Assalamu alaika. Ka itu orangnya hidup. Lah kalau engkau telah tiada, apa yang harus kami baca? Nabi ajarkan. Ada itu riwayatnya sahih. Jadi sekarang ini panjenengan semestinya nggak baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Waduh, bertahun-tahun sholat ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lalu apa bacaannya? Karena Nabi telah wafat, bacaannya adalah assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kanya itu diganti alan nabiyyi. Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya, baik. Kita lanjutkan. Adapun yang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu dibaca di dalam sholat dan juga dibaca ketika memasuki rumah kosong. Jadi panjenengan kalau masuk rumah kosong nggak ada penghuni, jangan assalamualaikum, jangan. Oh nggak ada orang. Maka ucapan salamnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu Nabi ajarkan dalam hadisnya yang sahih. Kalau masuk rumah tak berpenghuni. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu materi ini. Yang tadi, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. Saya baca ulang teksnya ya, terutama yang akhir. Saya baca ulang. La taj'alu qabri idan. Idan, tolong itu digarisbawahi. Idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya perayaan. Dan Bapak Ibu harus tahu, di dalam Islam itu yang namanya id. Id, hari raya, perayaan itu cuma dua Bapak Ibu. Cuma dua. Yang pertama ada yang namanya id zamaniyah. Yang kedua ada yang namanya id makaniyah. Harus tahu, id itu di dalam Islam dibagi dua. Ada id zamaniyah. Yang kedua, id makaniyah. Apa itu Ustadz? Id zamaniyah, id makaniyah. Yang kita dengar kalau terdengar kata id mesti Idul Fitri, Idul Adha kan gitu. Sebentar. Yang penting harus dipahami dulu id itu ada dua. Id zamaniyah, id makaniyah. Satu, id zamaniyah. Merayakan hari, merayakan waktu. Di dalam Islam itu ada yang namanya id zamaniyah. Merayakan, merame-ramekan hari atau waktu. Zamaniyah itu waktu. Nah, hari. Contohnya Idul Fitri lah masuk di sini. Id zamaniyah. 1 Syawal rame-rame orang ke Tanah Lapang. 1 Syawal semua bajunya pada baru. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Ya. Terus apa lagi? Id zamaniyah di dalam Islam. Idul Adha. Mulai tanggal 9 Zulhijjah semuanya pada takbir. Mulai subuh, pada subuh 9 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Lalu tanggal 10-nya penyembelihan. Bahkan mereka meramaikan yaitu di Arafah, haji dan seterusnya. Itu. Contoh lagi. Id zamaniyah yang ada dalam Islam. Yang boleh diramaikan. Meramaikan waktu, meramaikan hari. Hari Jumat. Semuanya ke masjid kalau hari Jumat. Ya, semuanya ke masjid meramaikan hari Jumat. Boleh karena hari Jumat itu hari raya juga termasuk. Loh cuman itu tok Ustaz. Hanya itu. Yang namanya id zamaniyah yang Nabi ajarkan di dalam Islam ya cuman 3. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Lah terus yang lainnya nggak ada tuntunannya. Merayakan hari ulang tahun kematian. Kau no tuntunannya. Meramaikan ulang tahun kematian. Tidak ada 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Meramaikan hari karena kaitannya kematian. Nggak ada.
Nggak ada. Yang kedua, merayakan maulid. Ini nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Loh, kalau nggak meramaikan maulid, nggak merayakan maulid, itu bukan cinta sama Nabi. Maaf ini Bapak Ibu sekalian. Siapa orang yang mencintai Rasulullah SAW? Paling cinta kepada Nabi? Para sahabat. Bahkan Bapak Ibu harus tahu, para sahabat itu mengagungkan Nabi. Ini pernah saya sampaikan di Masjid Pondok Mutiara di kajian sore. Para sahabat itu mengagungkan Rasulullah SAW. Caranya dua. Ketika Nabi masih hidup loh ya, Nabi masih hidup, mereka para sahabat mengagungkan Rasul itu dua. Alhamdulillah. Yang pertama adalah mengagungkan fisiknya Nabi. Fisiknya itu diagungkan. Fisiknya Nabi itu berkah Bapak Ibu, diagungkan. Contohnya, Rasul itu dalam riwayat Bukhari, kitabnya saya bawa. Dalam Sahih Bukhari, Nabi itu kalau meludah, maaf, riak, mengeluarkan riak, jatuh di tangan telapak tangan seorang sahabat, diusapkan di wajah, riak itu. Rasul. Bahkan Rasul kalau berwudu, sisa air wudunya dijadikan rebutan oleh sahabat, diusapkan ke tubuhnya. Rasul. Jadi gak usum kalau model-model sekarang air minum. Dukun ini yang kayak gini. Nggak ada. Itu hanya untuk Rasul aja. Ludahnya Rasul berkah. Ludahnya Rasul. Terus kemudian Rasul tidur di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Ibunya Anas, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika melihat Nabi tidur di tempat tidur tersebut, beliau meletakkan botol di bawah tempat tidur Nabi. Itu riwayat Muslim. Lalu kemudian Nabi kaget. Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, apa yang kau lakukan? Kenapa kau letakkan botol ini? Aku ingin menempatkan keringatmu wahai Rasulullah di botol ini, tetesan keringatmu ini. Untuk apa? Untuk aku jadikan campuran air minumanku. Diminum. Diminum Pak keringatnya. Rasul. Keringatnya Abu Aslam. Innalillah. Rasul, fisiknya ini berkah Bapak Ibu. Ya. Bahkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Nabi setelah tidur di rumah Anas bin Malik radhiyallahu an, itu diusap alas tidurnya itu diusap, lalu untuk dijadikan apa? Dijadikan parfumnya Ummu Sulaim. Wangi Bapak Ibu, keringatnya Nabi ini wangi. Bayangkan. Rasul kalau keluar dari Masjid Nabawi, maka seluruh pelayan Masjid Nabawi itu antri membawa sebuah tempat bejana yang berisi air. Mereka antri untuk mendapatkan celupan tangannya Rasulullah SAW. Ba'da subuh, setiap subuh. Untuk apa? Untuk jadi minumannya mereka. Nabi lakukan itu. Ini bukan ponari, ini bukan. Bukan. Kalau itu nggak ada berkah itu. Dulu ya ada. Bukan ponari ini, bukan. Rasul, tangannya berkah. Terus pakai model sekarang. Ada nggak model gini? Cium tangan. Berkah barokah. Ada. Rasul. Fisiknya berkah. Itu caranya sahabat mengagungkan. Rasul kalau potong rambut, maka tidak ada satupun di antara para sahabat yang membiarkan rambutnya Rasul itu jatuh, kecuali ada di tangan mereka. Dijadikan rebutan rambutnya Rasul ini. Rambutnya Rasul. Berkah Bapak Ibu. Jadi itu saya tanya, ada kira-kira orang yang lebih cinta melebihi mereka para sahabat? Nggak ada. Sahabat paling cinta sama Rasul. Mereka orang yang mengagungkan Rasul. Fisiknya dijadikan berkah, ngalap berkah. Terus kemudian apalagi bukti mereka para sahabat mencintai Rasul. Yang pertama mengagungkan fisiknya, contoh-contohnya sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sahih Bukhari dok ya? Coba minta saya bawa sini dok. Iya, ya afwan. Melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka apabila mendengarkan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka dengan segera melaksanakan perintah tersebut. Itulah para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan kepada mereka ketaatannya para sahabat. Nah ini, di sini disebutkan kata Urwah. Oh ini, Sahih Bukhari. Nah ini,
1254, nomor 1254. Langsung masuk sini aja dok, karena panjang sekali hadisnya. Langsung masuk poinnya itu aja dok. Kata Urwah, alinea yang paling bawah itu. Silakan dok. Silakan, ayo. Urwah menatap sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua matanya. Baik, apa kata Urwah setelah dia menatap para sahabat dengan kedua matanya? Lanjutkan. Kata Urwah, Iya. demi Allah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah dan jatuh di telapak tangan seorang di antara mereka, Maka digosokkannya ke muka dan kulitnya. wih. Terus Apabila beliau memberi perintah, nah, mereka cepat melakukan perintah itu. siapa orang yang paling cinta? Gitu aja. Para sahabat. Pertanyaannya, adakah di antara para sahabat yang melakukan maulid Nabi? Itu aja pertanyaannya. Gak usah susah-susah. Adakah para sahabat merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW, maulid Nabi? Ada. Lanjut teruskan. Apabila beliau berwudu, hampir-hampir mereka berkelahi berebutan air bekas wudu beliau. Wih, berebut. Bayangkan, ngalah berkah sama fisiknya Nabi. Ini belum cerita-cerita yang lain tadi. Yang mencelupkan ke bejana ngalah berkah sama celupan tangannya Nabi. Yang keringatnya Nabi diminum oleh Ummu Sulaim. Belum, dalam Sahih Muslim itu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ini kalau Nabi masih hidup mereka melakukan dua hal. Fisiknya diagungkan, perintahnya Nabi dijalankan, sami'na wa ata'na. Ketika Nabi telah wafat seperti sekarang, sikap kita tinggal satu Bapak Ibu kepada beliau. Apa itu? Menjalankan, menetapi sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentaati perintah beliau dalam hadis-hadisnya. Kita ikuti ajaran beliau. Itu tugas kita. Loh berarti yang di televisi itu Ustaz atau di YouTube seliweran di media sosial rambut Rasulullah yang panjang itu Ustaz dibungkus pakai kain putih itu terus pakai dicium. Ya Allah, ya. Maka ini tidak ada tuntunannya. Kalau Nabi masih hidup iya, dan kita pun juga tidak yakin apakah benar itu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan di Turki di mana? Topkapi mana? Ya betul ya, Turki Topkapi ya. Nah itu juga ada pedang Rasulullah dan seterusnya, rambut Rasulullah. Dan ternyata di tempat lain juga ada. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau ngalah berkah bukan sama benda-benda peninggalan Rasul. Pedangnya, rambutnya diciumin bukan. Tetapi mengikuti sunnah Nabi, ajaran Rasul. Itu aja. Jadi kembali kepada tadi, id zamaniyah. Itu cuma ada 3 dalam Islam. Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Adapun seperti meramaikan ulang tahun kematian, merayakan maulid, merayakan nuzulul Quran, merayakan Isra Mi'raj, peringatan hari ulang tahun organisasi, yayasan atau milad, merayakan akhir tahun, tahun baru, merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun perkawinan perak, ulang tahun pernikahan emas. Ada ini semuanya ini. Dan itu murni mengikuti jejaknya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Nggak ada. Yang ada itu meramaikan hari cuma 3. Namanya id zamaniyah cuma 3. Terus ada lagi id makaniyah. Lah kenanya di sini nanti. Kenanya di sini. Sesuai tema kita tadi, adab ziarah kubur. Yang nomor 11 tadi, mengkhususkan kuburan tertentu, kuburan para wali-wali tertentu, kenanya nanti di sini. Yang nomor 2, id makaniyah. Apa id makaniyah itu? Meramaikan tempat. Tempat itu dirame-ramekan, diraya-rayakan. Apa ada di dalam Islam? Ada. Contohnya Mekah diramaikan. Semua orang pergi umroh ya ke Mekah. Ya. Masa umroh ke Dubai? Tari perut itu Bapak Ibu. Itu ngapain? Umroh kok ke Hong Kong? Enggak ada. Ya, umroh itu ya ke Mekah, ke Madinah diramaikan. Belum lagi misalnya kalau di Mekah tawaf mengitari Ka'bah diramaikan. Sa'i, Sofa Marwah diramaikan. Wukuf di Arafah. Arafah itu kalau setahun sekali ramai. Kalau sudah tidak ada haji sepi. Sepi. Jamaah umroh itu yang setelah kemarin haji kan? Suntas kan sekarang yang berangkat ini itu kalau kan mesti ada city tour kalau di Mekah itu diperlihatkan pemondokan jamaah haji, pemondokannya yang plus, pemondokan yang reguler, pemondokan orang-orang Eropa itu di mana dan seterusnya.
sepi, nggak ada satupun orang. Nggak ada satupun orang. Karena apa? Karena tempat ini diramaikan kalau tanggal 9 Zulhijjah saja, Arafah. Karena syariatnya demikian Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian juga meramaikan diantaranya adalah melampaikan tempat jumroh, jamarot. Itu kalau sudah tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, mau itu nafar awal maupun nafar sani lempar jumroh, rame, kredit tempat itu. Kredit sampai dulu ya, dulu berdesak-desakan. Sekarang kan sudah diatur ya, bahkan sudah berlantai-lantai, sudah melempar jumroh itu sudah lebih longgar lah Bapak Ibu. Jadi tempat itu diramaikan. Sekarang sepi. Lu cuman ini toh Ustaz. Iya, meramaikan majelis taklim, masjid, yaitu. Adapun meramaikan yaitu mengunjungi gua. Ngapain pergi ke gua itu? Insya Allah Ustadz liburan nanti ini Ustadz saya mau ngajak anak saya. Kemana? Gua Maharani. Sisik tal. Lapon opo Gua Maharani. Ngapain? Meramaikan gua. Gak perlu. Mengunjungi kuburan hari-hari tertentu. Malam Jumat. Ya kuburan si fulan, kuburan si fulan. Gak perlu, gak ada tuh. Mengunjungi tempat yang dianggap keramat. Ya. Petilasan-petilasan. Sebagaimana yang terjadi di negeri kita itu ada. Di mana itu ya? Di gunung apa itu, Gunung Kawi atau apa itu, ada padepokan Jambi Limo, ada padepokan Jambi Pitu, yang tempat itu ramai dikunjungi ya. Belum lagi nanti tempat-tempat yang dianggap keramat ya, dan seterusnya. Termasuk juga yaitu memasuki tempatnya orang-orang musyrik pada saat hari raya mereka ya. Ada beberapa jamaah itu yang ketika apa ini menunaikan umroh, ada di antara jamaah itu yang umrohnya plus Palestina, plus ke Palestina, mampir ke Palestina, Baitul Maqdis. Lah di sampingnya Masjidil Aqsa itu kan ada tembok ratapan orang Yahudi itu. Jadi kalau kita setelah adzan, Masjidil Aqsa adzan, maka mereka membunyikan lonceng mereka, teng, teng, dan seterusnya. Lah di situ ada tembok ratapan, ya. Dan ada sebagian jamaah itu yang kepingin masuk. Maksudnya itu pengen tahu, nggak ada manfaat, mayanfa, nggak ada manfaatnya. Ramaikan aja Masjidil Aqsa. Apa kata Nabi? Sholat di Masjidil Aqsa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sholat di Masjidil Aqsa sama seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Suci, nggak ada dosa. Kalau di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Kalau Masjidil Aqsa suci seperti orang nggak punya dosa. Itu Masjidil Aqsa. Ngapain Anda ke ratapan apa ini, tembok ratapan? Pengen tahu Ustaz? Nggak usah. Ya, nggak usah pergi ke tempat-tempatnya orang musyrik pada saat hari raya mereka. Ini tidak diperkenankan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka termasuk mendatangi kuburan-kuburan tertentu ini, mereka menyelisihi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin meramaikan tempat, bukan kuburan, ada Makkah, Madinah, dan seterusnya yang kami sebutkan tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang nomor berapa itu? 12. Yang nomor 13. Iya, sudah masuk surah Isra ya? Iya, sudah ya. Tinggal nambah berapa menit gitu ya. Ya. Yang ke-13, tidak boleh melakukan niyaha. Yaitu meratapi mayit dengan menangis histeris. Nggak boleh. Haram hukumnya. Sedih itu boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Nabi pun juga meneteskan air mata saat putra beliau wafat. Loh, memangnya Nabi punya putra? Punya. Nabi memiliki 7 anak. 4 wanita, 3 laki-laki. Ya, 4 wanita, 3 laki-laki. Mayoritas dari rahimnya Khadijah radhiyallahu anha, seperti itu ya. Nah, putra Nabi wafat, Nabi meneteskan air mata, seperti itu. Dan sekedar itu nggak apa-apa, sebagai bentuk rasa sayang boleh. Tetapi kalau sampai berteriak, terus menjerit, memukul-mukul tubuhnya, ya, atau mungkin apa ini mengoyak-ngoyak tubuhnya jenazah, atau mungkin sampai pingsan dan seterusnya, maka ini termasuk kategori niyaha, ratapan, tangisan, histeris. Haram hukumnya. Di mana dalilnya? Tolong apa ini Sahih Muslimnya Dok dibuka. Nomornya 55. Sahih Muslim nomor 55.
Kita dengarkan ini. Sahih Muslim nomornya 55. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3524. Silakan dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isnani finnasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Silakan. ada dua perkara pada manusia yang keduanya dapat menyebabkan mereka kafir. Tuh, bayangkan, hati-hati nih. Ada dua perkara yang dapat membuat manusia itu menjadi kufur. Tuh, bayangkan, apa itu? Satu, Mencela turunan. baik, mencela keturunan orang lain. Jangan, ini kebiasaan jahiliyah. Ya, mencela keturunan orang lain. Dia merasa nasabnya lebih tinggi, kastanya lebih tinggi. Ya, saya ini darah biru. Oh, gitu ya. Kalau kamu darah merah. Ya, padahal semuanya itu merah mungkin ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nggak boleh mencela turunan orang lain. Terus yang kedua, Meratapi mayat. meratapi mayit. Tuh itu. Tambahkan lagi dok, Sahih Muslim nomor 80. Muslim nomor 80. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal hududa au syaqqal juyuba au da'a bida'wal jahiliyah. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, tidak termasuk golongan kami. lo bukan termasuk golonganku, bukan umatku. Lo berarti kalau bukan umatku ini berarti kafir, bukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Nabi mengatakan seperti begini, Nabi pernah bilang begini, mungkin panjenengan pernah dengar, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bis sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak melakukan sunnahku maka dia bukan golonganku. Bukan berarti dikeluarkan dari Islam, bukan. Sama dengan begini, ada orang tua bilang sama anaknya, siapa yang hari raya tahun ini anak-anakku tidak pulang ke rumah, maka gata akoni anak, maka dia bukan anakku, duduk anakku. Kalau hari raya tahun ini tidak pulang, maka bukan anakku. Apakah kalau ada anaknya yang tidak pulang, anak ini putus dari nasab? Ya enggak lah, anak nama ya tetap anak, tidak mungkin putus. Maksudnya orang tua itu ngasih ancaman, warning yang keras. Rasul juga demikian, bukan dikeluarkan dari Islam. Tetap umat Muhammad, wong baca syahadat kok, wong dia masih sholat, cuman ancamannya besar, dosanya besar. Itu nggak kecil karena ada ancaman bukan umatku. Nah itu, tapi tidak keluar dari Islam karena ini dia tidak melakukan kesirikan, ya seperti itu. Baik, kecuali kalau siriknya sirik besar keluar Islam. Ini tidak. Ulang lagi dok, bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Silakan. Tidak termasuk golongan kami. Orang-orang yang suka memukul-mukul pipi Menampar-nampar pipinya, terus atau merobek-robek baju mengoyak-ngoyak baju, terus atau meratap dengan tatapan jahiliyah. meratap dengan ratapan jahiliyah, menangis histeris, menjerit. Nah, itu ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terus sikap kita bagaimana? Sikap kita Bapak Ibu, orang kalau kena musibah, ya tergantung panjenengan mau pilih yang mana. Sikapnya itu ada 4. Sikapnya ada 4. Yang pertama adalah ridho, yang kedua sabar, ya. Yang pertama adalah ridho, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah yaitu apa ini? 3 saja ya. Ridho, kemudian sabar, kemudian yang ketiga adalah mengeluh. Ya, mengeluh. Ya. Maka kalau ada orang ketika tertimpa musibah, terus dia sabar, maksudnya sabar, menahan diri, lisannya tidak berkata kasar, ya, perbuatannya tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ya, tapi dia, yaitu dalam hatinya itu menahan. Ya, kalau cuma sebatas ini, Bapak Ibu sekalian, itu masuk kategori sabar. Artinya sebenarnya dia bisa meluapkan kemarahannya tersebut, tapi dia tahan. Lisannya dijaga,
perbuatannya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sudah, itu masih sabar. Ada level di bawahnya, di bawah sabar. Apa itu? Ketika musibah itu menimpa, maka ia luapkan semua kekecewaan dalam hatinya itu dengan kata-kata. Ya, misalnya berteriak, terus dengan mengatakan mengapa kau tinggalkan kami, seakan-akan dia menolak takdirnya Allah. Nah, yang seperti ini bukan orang yang baik, bukan. Tetapi kalau ada orang yang dia ketika tertimpa musibah, hatinya itu ridho, bahkan dia bersyukur atas musibah yang menimpa pada dirinya, karena dia yakin musibah ini adalah sebagai penghapus dosa yang pernah ia lakukan, maka inilah level paling tinggi, yaitu orang yang ridho ketika tertimpa musibah. Jadi ketika tertimpa musibah, seperti biasa-biasa saja. Ya sudah, seperti inilah dunia. Ya, loh ini putra Anda loh yang meninggal. Ya apalagi, maktub sudah tertulis di sisi Allah. Kapanpun juga meninggal. Mungkin saya dulu, mungkin dia terakhir, mungkin dia dulu sekarang, saya yang terakhir. Namanya manusia. Mudah-mudahan di dunia kita tidak dipertemukan, mudah-mudahan di akhirat di surga Allah dipertemukan. Enak, karena dia sudah tahu musibah tidaklah satu musibah menimpa seorang mukmin kecuali untuk melunturkan dosa-dosanya. Nah, jadi yang seperti ini yaitu orang yang ridho terhadap takdirnya Allah. Kita lanjutkan, yaitu yang ke-14, tidak mengkhususkan baju berwarna hitam ketika ke kuburan. Lihat, orang itu kalau ziarah kubur, takziah, itu mesti bajunya hitam, celananya hitam, sepatunya hitam, pakai kacamata hitam, payungnya hitam. Betul atau tidak? Maka jangan mengkhususkan. Iya, seperti itu. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, memakai baju hitam ketika musibah merupakan syiar batil, tidak ada asalnya kecuali wanita. Kalau wanita ketika dia takziah, wanita takziah ataupun tidak takziah kemanapun, maka syariatnya adalah baju berwarna gelap. Berwarna gelap-gelap itu tidak harus hitam. Carilah warna-warna yang gelap dan hindari untuk ibu-ibu warna-warna yang soft. Hindari. Apa warna soft itu? Pink, nah itu hindari. Ya, pink, terus hijau muda, hindari. Kenapa? Karena membentuk lekukan tubuhnya, dikhawatirkan akan nampak pakaian dalamnya transparan. Warna-warna yang gelap dan kainnya tebal, tidak tipis, itu untuk wanita. Coklat-coklat tua, merah-merah marun, biru-biru dongker. Nah, begitu. Tua, warna-warna gelap. Itu wanita, kapanpun itu ya, tidak harus takziah. Untuk laki-laki kalau bisa, sebaiknya sebaik-baik baju adalah berwarna putih. Bukan berarti selain putih itu tidak boleh. Bahkan Nabi juga mengatakan, dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi itu menyukai warna hijau. Tolong kalau menyebut hijau jangan di aneh-aneh ya, jangan ya kemana-mana ya, jangan ya. Nabi itu suka dengan warna hijau, suka. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, permadani surga itu semuanya berwarna hijau. Seperti itu. Tolong jangan kemana-mana. Ya, ini hanya sekedar warna disukai. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu nomor 14. Ya. 14 kan ya? Yang nomor 14. Ya, saya cukupkan sampai sini aja Bapak Ibu, karena ini masih ada beberapa yang butuh penjelasan yang panjang. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita tutup. Ya, satu terakhir. Facebook, ya silakan. Beda. Ruqyah. Nah, apakah Nabi SAW mengajarkan ruqyah? Ya, ruqyah ini salah satu metode pengobatan yang Nabi ajarkan. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah punya buku, punya kitab judulnya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Salah satunya adalah selain madu, selain bekam, ya, selain
ya apa habatus sauda, maka ruqyah termasuk di antaranya. Bahkan Nabi pun pernah diruqyah oleh 2 malaikat pada saat beliau disihir. Disihir oleh seorang Yahudi yang namanya Labid bin A'som. Disihirnya itu kena sihir selama 40 malam, 40 hari. Lah terus disihirnya itu apa? Disihirnya itu adalah sihirnya itu sebatas Nabi kalau mendekati istri-istrinya, Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu tahulah maksud saya. Saya tahulah, Bapak Ibu tahulah apa maksud kalimat saya. Hanya sebatas itu. Maka Nabi diruqyah oleh 2 malaikat. Nah, itu ada dalam hadis riwayat Muslim. Jadi ruqyah ini boleh. Termasuk ini, apa itu yang ditusuk itu apa? Bukan. Fasdu. Fasdu, apakah diperbolehkan ditusuk sehingga keluar mancur kan itu darahnya? Apakah diperbolehkan? Yang saya tahu adalah nggak apa-apa, boleh. Hanya saja ini bukan bagian daripada sunnah. Bukan bagian dari sunnah, tetapi diperbolehkan. Artinya dalam hal ini yaitu jangan dijadikan sebagai habit kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dalilnya itu diperbolehkan, yaitu fasdu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan yang lainnya tentunya. Adapun pengobatan alternatif yang lainnya selama tidak melanggar syariat maka nggak apa-apa. Tapi kalau sudah melanggar syariat, contohnya seperti memindahkan penyakit ke hewan. Ini ya, memindahkan penyakit ke telur. Nah itu, apalagi pasiennya diberikan syarat-syarat harus muti, nggak boleh. Nah seperti itu, setiap tanggal sekian atau tiap malam harus melakukan ini. Maka ini semua adalah juru ruqyah yang tidak syar'i. Dan meruqyahnya tidak pakai bahasa Arab, itu juga juru ruqyah yang tidak syar'i. Harus pakai bahasa Arab. Ya, sebab ada di televisi beberapa waktu yang lalu seorang ustadz meruqyah pakai bahasa Indonesia. Ya, mungkin pernah tahu ya, pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi dia bisa menebak. Ya, ini sebenarnya semi dukun ini. Sebenarnya semi dukun. Jadi dia bisa menebak orang itu misalnya dirasakan apa. Saya di perut saya itu sering kali kambuh dan seterusnya. Ke sebelah kiri atau sebelah kanan, sebelah kiri. Maka langsung diruqyah. Apa katanya? Anda tidak menjalin hubungan mesra dengan mertua Anda. Anda pernah begini dengan mertua Anda. Ada nggak yang model gini? Ada kok, saya nggak sebut nama ustadznya. Ya, ternyata benar katanya. Ya, semi dukun. Weruh sak durunge. Ya. Menebak-nebak, ini nggak boleh kayak begini. Dan itu kemudian meruqyahnya, keluarlah engkau. Jika engkau tidak keluar dari tubuhnya wanita ini, maka engkau akan bahasa Indonesia. Bukan juru ruqyah ini. Juru ruqyah yang syar'i adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang namanya ruqyah nggak perlu ngajak dialog jin. Wong jin kok diajak dialog? Ya, nggak usah. Bapak Ibu, imam kita sholat subuh itu membaca tuntas surat Al-Jin. Surat Al-Jin 28 ayat kalau tidak salah. Tuntas surat Al-Jin dari awal sampai akhir. Di situ jelas sekali Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di ayat nomor 6-nya itu jelas beberapa orang laki-laki meminta pertolongan kepada jin. Maka jin itu akan menambah kesesatan kepada mereka. Yang menarik ayat 8 sama 9-nya. Yang menarik itu, Anda akan kaget. Apa itu? Jadi jin sendiri ngaku. Jin itu ngaku. Dulu kami bisa mencuri berita gaib dari langit. Dulu kami mencuri satu berita, kami berikan kepada dukun, lalu dukun itu menyampaikan 100 berita. Berarti mana yang lebih canggih? Dukunnya. Jinnya nangkep satu dikemas 100. Makanya katanya Aisyah, hadis Muslim. Aisyah bilang, wahai Rasulullah, kadang-kadang yang diucapkan dukun itu kadang-kadang ada benernya. Ya, karena dia berhasil menangkap satu berita jin itu, lalu dikemas menjadi 100. Sampean bakal gini, nantinya anak sampean terus begini. Ada salah satu yang dulu. Terus jin mengatakan, surat Al-Jin ayat 89, nanti dibaca sendiri, ayat 89. Namun sekarang kami tidak mampu mencuri berita gaib itu. Karena kami akan menerima panah-panah api yang akan menyerang kami. Yaitu bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah untuk alat-alat pelempar syaitan.
Makanya panjenengan kalau baca surat Tabarok Al-Mulk ayat 5, bintang itu diciptakan oleh Allah. Fungsinya di surat Al-Mulk ayat 5 ada 2 fungsinya. 1, menghias langit. Langit nampak indah kalau ada bintang. Yang nomor 2 fungsinya alat pelempar syaitan. Nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi ruqyah termasuk salah satu yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada acara apa ini? Jalan ikhtilat, ya. Jalan ikhtilat, jalan campur baur laki perempuan, ya. Insya Allah sehat hatinya, bukan sehat. Ya, dua-duanya tidak sehat. Kenapa, Pak? Ya. Baik. Bagaimana barakallahu fiik? Bagaimana kalau minta ruqyah? Minta ruqyah sebenarnya tidak apa-apa, boleh minta di ruqyah. Cuman dia kehilangan kesempatan masuk dalam daftar 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kehilangan kesempatan itu. Kehilangan kesempatan. Makanya jangan minta untuk di ruqyah. Tapi kalau ada orang dia punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, hafalannya banyak, gak pakai diminta, namanya seorang muslim harus menolong saudaranya. Kamu tak ruqyah, lu aku gak jaluk lu. Iya kamu gak minta, saya melihat kamu ini kondisimu kayak gini, tak ruqyah. Nah, seperti itu gak apa-apa. Tuh, jadi bukan gak boleh ya, boleh. Ustadz minta tolong rumah saya di ruqyah Ustadz, uang saya ini loh Ustadz, kok hilang terus. Lah ATM-nya yang pegang siapa? Istri saya. Wah. Iya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya enggak perlu diruqyah ya. Seperti ini. Enggak Ustaz, saya nyimpen apa ada yang hilang. Katanya ada tuyulnya. Ya apa Ustaz? Ya sudah diruqyah. Enggak apa-apa minta diruqyah. Cuman dia kehilangan kesempatan masuk daftar 70.000 orang yang masuk surga enggak pakai hisab, enggak pakai azab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.